Nah, tapi kalau kita ngomongin dilarang duduk nih, tapi nggak apa-apa nih kita duduk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya juga ya. Tapi kalau kita ngomong namanya aja itu, namanya dilarang duduk. Kita kumpulin 5 band. Nah, kita bikin acara. Peraturannya gini. Jadi ini nanti acara didokumentasikan. Didokumentasikan full live performance. Dengan aturan dilarang duduk. Nih kalau ngomongin Surabaya, gimana menurut pendapatmu atau dilarang duduk terhadap perkembangan skena musik di Surabaya? Kita tuh ada di entertainment. Jadi gimana kita ngedevelop produk ini dan bisa sampai dibawa sampai apa ya, dieskalasi sampai sejauh mana. Ya. Nah, itu sih. Ini bisa juga sih pakai ini. Ini dia lengkap banget ya. Gimana caranya ya? Oke juga sih ini. Ada kontaknya nggak ya? Oh, ada. Mas, gitarisnya Tabrak Lari ya? Oh, vokalisnya Gatman ya? Iya, aku ngefans loh Mas. Ih, saya juga ngefans. Waduh, terima kasih loh. Udahlah Mas, gini aja Mas. Jangan bercanda terus Mas. Iya, enggak, bentar dulu. Lu ngapain? Ini tuh aku sebenarnya lagi megang band baru. Adalah. Aku lagi megang band baru. Aku minta rokokmu ya? Iya, boleh. Kok tak lihat aku tadi dari seberang jalan kok bengong udah makanya aja. kamu ajak aku bercanda tuh, aku lagi serius masalahnya. Oh gitu, gimana? Aku tuh lagi megang band baru. Terus aku tuh bingung. Ya nggak bingung sih. Untuk kayak Jakarta tuh udah tak sebar press kitnya. Ya. Aku butuh Surabaya. Oh gitu. Kamu ada kenalan nggak? Surabaya nih ya kan? Iya, ini aku lagi buka beberapa nih. Ada Nyo. Siapa? Ada nih. Aku punya teman, dia tuh punya apa namanya, ya apa ya ngomong ya, media publishing 360 media gitu, namanya Siapa? Dilarang Duduk. Ada temanku si Boker. Oh, dia bisa kirim press kit juga. Bisa banget. Kalau aku misalnya mau showcase terus misalnya digawangin sama dia bisa? Bisa, tapi sebelum itu kita sapa. Makanya, kita sapa dulu, ngobrol aja, bercanda aja. Kita taruh dulu HP-ku. Halo teman nyaman, jumpa lagi di Comforted Talks Jam Besu. Bersama saya Alex dan saya Lito. Kali ini kita ada di bilangan Surabaya. Ya kita masih di Surabaya. Masih Surabaya, malam-malam gini saya lagi pusing mencari. Nah, iya lu makanya media ngapain pusing? Udah tenang aja. Tapi sebelum nemuin si Boker, follow dulu dong. Oh iya benar. Apa sosial medianya comfortezone.id dan di YouTube-nya Comfortezone spasi ID. Nah, ini juga lu lagi pakai kaos ada logo band gue ini. Oh iya ya, Tabrak Lari, ada Swelo juga. Gimana ini? Nah, ini lu bisa ke web sebenarnya. Di mana ada tuh? di www.comfortezone.id. Tapi adminnya lebih seneng lu gangguin di sosmed. Oh iya. Iya, lu tinggal DM ke IG-nya Comfortezone kayak, "Bang, gua mau dong kaos yang ini. Caranya gimana ya?" Tapi ya habis itu jangan lupa lu beli, jangan nanya doang gitu. Oh, nanti dikasih formatnya beli. Bener. Ya udah, gue juga pengen nanya apa-apa aja nih. Temen lu tadi, ya. Mas Boker. Iya. Ayo, dia kayaknya ada di sana deh. Yuk. Ayo. Daripada lu bengong pusing. Makanya kan. Bang, tinggi banget ini, Bang. Ada dia di lantai berapa? Atas dia. Capek juga ya? Naik lagi kan? Udah di sini aja. Oh, udah habis ya. Di sini. Mana? Nih, orangnya tuh lagi itu dia yang lagi duduk nih, temen gua yang punya media ini. Yang punya media. Iya, kita samperin orang media berarti. Iya. Oke. Boxker. Oke. Halo. Mas. Alex, Mas. Yoi. Teman nyaman, perkenalkan, ini kita hari ini malam ini kita akan ngobrol bersama Mas Boker dari Dilarang Duduk. Dilarang Duduk. Aduh. Iya, tadi tuh ini. Yoi. Tadi tuh dia lagi buka-buka scroll gitu kan. Berita-berita tentang skena musik. Terus aku tak samperin. Lu ngapain gitu kan? Ini nih lagi baca-baca gini. Terus aku mikir, "Oh iya, kita kan lagi di Surabaya ya." Aku tuh penasaran nih tentang background dan cara kerja media seperti kamu nih apa. Terus aku satu kata yang kepikiran tuh,
boker aja nih, dilarang Oke, duduk. iya. Ngono kan. Bener. Akhirnya ya udah tak ajak ke sini, ketemu Oh. kamu. Kan iya, kalau di iya, Surabaya iya, itu iya. kan aku nggak tahu ya, terus tadi Ah. nyari dikasih tahu sama dia. Yoi. Datengin aja mumpung di Surabaya, ya wes ke sini. Akhirnya Nah, main ke sini. bener. Oh, oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin dilarang duduk nih, Tapi sebenarnya nggak apa-apa nih kita apa nih? duduk. Enggak apa-apa, Wih, enggak apa-apa. iya nggak juga apa-apa. ya. Tapi kalau kita ngomong Namanya aja itu, namanya dilarang duduk. jadi harus kayak gini. Makanya. Ya, Selama tapi podcast kita gini. Jangan mas, lorong mas. gini Ker, kalau kita ngomongin dilarang duduk ini, Ya, sebenarnya dilarang duduk tuh apa sih? Terus background terbentuknya gimana? Dan kalian itu apa yang kalian lakukan? kalau dari awal banget ya, Hmm. awal itu 2015 Mas. Aku tahun 2015. Di tahun-tahun itu aku melihat perilaku teman-teman sesama musisi Ya, di sini ya. tuh mereka itu punya kebiasaan banyakin nongkrong untuk membesarkan bandnya gitu. Oh, maksudnya membesarkan bandnya itu nongkrong. Dengan dapat cara temen. nongkrong sana sini Dapat ya temen makin maksudnya. makin banyak kamu nongkrong, makin banyak temenmu, semakin banyak temenmu, probabilitas orang yang datang ketika kamu manggung itu makin tinggi. Karena circle-mu Betul. banyak di berbagai tempat, Betul. gitu. Ya sebenarnya itu nggak masalah. Ya, Nggak iya masalah itu. sah-sah aja. Iya nggak masalah karena kan dia silaturahmi itu kan Ya, baik. Cuman kalau misalkan kayak gitu terus kok kayak nggak sehat ya. Maksudnya, karena aku mikir gini, band-band kayak ya sebutlah The Big Four lah misalkan. Oke. Slayer, Metallica, Ya. Anthrax, Megadeth kayak gitu-gitu. Oke. Mereka itu nggak pernah nongkrong sama orang sini, tapi orang sini tahu semua. Ya. Ya. Nah, kok iso ya? Ya. Ya. Kok bisa Band-band- ya iya, gitu ya? band-band Oh, luar, bisa ya. band besar ini kok bisa ya? Oke. Mereka bisa masuk ke sini, kita bisa dapat informasi tentang mereka dan kita bisa mengamini bahwa mereka ini band besar. loh. Ya, 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 ya. Nah, dari mana itu? Ya. Nah, berarti kan ada informasi yang nyampe ke teman-teman Ya. bahwa ini loh band gede, ini loh Oke. band keren. Nah, apa itu? Nah, itu akhirnya aku mikir aku harus buat seperti itu. Oke. Oh, Ah, oke, oke. salah. Terbentuklah makanya. Ya, awalnya gini, awalnya waktu itu aku udah sebenarnya media di Surabaya waktu itu udah ada beberapa, udah banyak lah. Oke. Waktu itu aku juga udah terlibat di beberapa media. Nah, cuman waktu itu aku ngelihat kayaknya ada satu yang belum begitu diulik lah di sini. Nah, jadi aku mikirnya gini, band-band gede ini, band-band raksasa-raksasa dari luar negeri ini, kita tuh bisa tahu mereka itu band besar dan band keren. Itu kan ketika kita melihat mereka manggung, terus penontonnya banyak, dan mereka begitu menikmati itu di konsernya, bener-bener apa ya, bisa menikmati pertunjukan itu. Nah, gimana ya supaya kita bisa punya yang kayak gini nih? Ya. Oke. Nah, akhirnya aku ngumpulin teman-temanku, beberapa teman-temanku tak jelasin, ayo bikin acara. Cuman beberapa band aja, paling 5 band lah. Kita kumpulin 5 band. Nah, kita bikin acara, peraturannya gini. Jadi ini nanti acara didokumentasikan. Oke. Didokumentasikan full live performance. Dengan aturan dilarang duduk. Nah, Oh. jadi misal band A main, Ya. yang 4 ini harus nonton Oke. dilarang duduk. Hmm. Tujuannya untuk bikin satu dokumentasi yang keren Ya, gitu ya, loh, ya. satu video live performance Jadi yang keren. gini, misalkan ada 4 band ya tadi ya. Ya. Ya, Satu band main, band 2, 3, 4 tuh harus ikut nonton juga. iya harus ikut nonton. Peraturannya itu tadi dilarang duduk. Oh, Nah, awal mulanya iya, itu iya. gara-gara itu. Jadi, Namanya tuh dari situ apa? Iya. Story dari situ. terus Jadi bikinlah aku kayak gitu. Nah, waktu itu ada satu studio kecil, kita bikin studio gigs di situ. Itu kan panas banget kan, kalau misalkan kita terus-terusan di situ. Jadi waktu itu sekalian aku bikin pameran di luar. Jadi waktu Oke. di dalam lagi prepare, yang lain tuh keluar bisa nonton Oke. pameran-pameran ilustrasi, artwork kayak ada gitu. aktivasi lah ya di situ ya. Betul. berarti. Oke. Nah, setelah itu tak bikin dilarang duduk volume 1 itu. Otomatis kan aku harus bikin wadahnya nih di internet nih. Entah Ah. itu media sosialnya, YouTube-nya. Itu ketika itu tayang di internet, ternyata respon orang-orang bagus. Oh. Akhirnya ada dilarang duduk volume 2, volume 3 lah. Akhirnya Continue. ya berarti. dan banyak yang ngikutin media sosialnya. Oh, gitu. oke. Oke. Nah, Ya, ya. Nah, ini kan berarti kan sesuai ekspektasimu berarti kan.
Ya. Secara garis besar. Ya, tapi itu belum jadi media tuh Mas awalnya. Oke. Jadi Berarti karena awal mulanya gigs dulu. Iya, studio. jadi karena banyak yang ngikutin, maksudnya banyak yang nge-follow medianya, terus akhirnya aku mikir, ini kan ada audiens ya. Eman nih gila, cuman tak buat posting-posting acara Posting, dilarang ya. duduk toh. Harus di-maintain Nah, ini. ini kayaknya bisa dimanfaatkan lebih dari Mau ini. bikinin IP atau apa ya? Nah, waktu itu aku ada temenku barusan rilis lagu. Terus aku bilang, tak posting di Dilarang Duduk yo. Ya wes, posting. Terus ada temanku lagi rilis album, tak posting. Ya. Terus Mulut ke akhirnya mulut dulu ya berarti yo. iya, akhirnya teman-teman tuh banyak yang minta promo. Ya udah tak posting gitu. Oke. Awalnya cuman bantu posting aja, bantu ngabarin ini lagi rilis lagu. Itu udah ada media sosial Dilarang Duduknya. Udah. Instagram ya. itu berarti Instagram, spesifik Instagram. Iya, kan yang acara Dilarang Duduk tadi itu kan tak posting di Nama situ. Instagram ya. Nah, akhirnya ya itu mulai dari situ banyak yang ngirim press kit, Press kit, ya, press kit. Oh iya. Akhirnya di situ jadi ya itu orang akhirnya menganggap kita media. Terus kita kembangin, akhirnya makin banyak. Nggak cuman posting beritanya teman-teman, tapi kita juga bikin konten sendiri. Oke. Oh Ada- iya. Ada ini di YouTube itu ada namanya selisik lirik. Selisik Bedah lirik. lirik gitu. Selisik lirik itu bedah lirik. Oh dari. Ya, jadi aku datengin penulis lirik Ya. karena selama ini kan yang diulik itu kebanyakan musiknya ya. Ya, Nah, lirik ya, itu ya, jarang benar, nih benar. dibedah. Ya. Nah, Menarik itu nih, aku menarik nih. datengin. Berarti fast forward ke 2025 nih ya. Dari Ya. 2015 ini tuh kamu tuh sebenarnya pertanyaanku sudah sesuai ekspektasimu belum sampai sejauh ini? Belum. Belum. tetap Kamu belum. mainnya perkembangan si Dilarang Duduk ini pengennya kayak gimana? Pengenku Dilarang Duduk ini bisa menjadi lapangan pekerjaan buat teman-teman kreatif. Oke. Oh, bisa iya, teman-teman iya. bisa berkarya dan sekaligus mencari uang Ya. dari sini. Kemudian juga bisa memberikan exposure yang lebih banyak lagi ke teman-teman. Kayak gitu sih. Amin, Ya. amin. Ya. Terus banyak musisi-musisi yang ketika ingin rilis lagu banyak mempercayakan Dilarang Duduk untuk Ya, menjadi betul. media supportnya juga ya. Iya kayak kasarannya kalau kita mau ini ngelempar press release kemana ya? Yang ada di pikiran Ah. kita Dilarang Duduk gitu Iya, kan. iya. Betul. Ya, ya. Kan kalau selama ini kan kayak band-band dari luar kota misalkan mau penetrasi ke Surabaya, Ya. itu kirimnya ke Dilarang Duduk. Oh Aku iya pengen- iya iya. Pengenku itu nggak cuman bisa bantu nyebarin ke Surabaya aja, tapi kalau bisa sih ya nanti berkembang Jawa Timur, Ya. kemudian berkembang lagi satu Pulau Jawa, Oh, secara berkembang lagi regional Ya, ya, upgrade ya. karena Iya. potensinya lumayan karena mulai beberapa band bule masuk, Oh, beberapa band makanya bule kita itu lihat tuh beberapa Kemarin kali tuh tuh berapa nggak cuma underground tok kan. Kemarin Yes. tuh siapa ya? Doldre ya Ah. salah satunya ya yang ke Indo ya. kemarin itu Doldre ah, sama Doldre. Doldre. Doldre ya. Band itu Singapura. yang terakhir kemarin itu Italian band bukan sih? Enggak ya? kemarin tuh lupa aku namanya, ada band Australia itu ngirim press kit, nah terus Ah. tak tayangin, temen-temennya semuanya ngirim. Oh, ini dari sana. Mantap. Iya. Nah, Iya, berarti iya. itu salah satu domino effect yang positif. Betul. Anjir. Iya. Nah, terus gini, kalau untuk Dilarang Duduk sendiri, sebenarnya apa sih peranan media dalam keberlangsungan skena musik di Indonesia gitu? Ya mungkin kalau dalam Dilarang Duduk maksudnya kita ngomongin Surabaya dulu deh. Gitu. Oke, maksudnya peran Dilarang Duduk di Ya. ekosistem ya ini berarti Benar, ngomonginnya ya. benar. Oke. Media itu menurutku penting banget sih Mas, karena itu saluran distribusi informasi. Bener. Ya. Penyaluran informasi. Ya. Kemudian sumber referensi juga pastinya kan, Pasti. karena dia itu adalah saluran distribusi informasi, maka di situ adalah pusat informasi dan inspirasi. Ya. Nah, Satu lagi sih jejak digital juga ya. betul. Oh iya, ya, itu jejak benar sih. digital itu juga. Jadi ada arsip sejarah. Ya betul. Jadi kalau kita arsipnya itu rapi di internet, selama itu nggak dihapus itu sampai anak cucu kita tuh Ya Pasti masih ada. footprintnya tetap ada. Iya, benar. orang bakal tahu pernah ada band bernama God Plan di tahun Wih, sekian, Tahun sekian. pernah ada band bernama Tabrak Lari Summerland tahun sekian dengan segala sepak terjangnya itu terarsip gitu loh Terarsip, Mas. Oke, ini kalau ngomongin Surabaya, gimana menurut pendapatmu atau Dilarang Duduk terhadap perkembangan skena musik di Surabaya? Menurutku perkembangannya udah jauh lebih baik lah ya pastinya, Hmm. karena
ya teknologi juga mempengaruhi, jadi rekaman itu lebih mudah. Jadi otomatis karena rekaman lebih mudah, produktivitas meningkat. Akhirnya ya teman-teman jadi lebih produktif dan ini lebih melek media sekarang. Oh iya Gitu. iya iya. Jadi kalau dulu mungkin habis rekaman terus cuman info teman-teman. Wis berhenti di Iya, situ. wes. Saya bikin press kit, terus bikin musik video, bikin apapun itu Bikin untuk menarik gimmick, atensi orang-orang, menarik atensi iya. orang-orang dan atensi media. Branding bandnya gitu-gitu ya Betul. berarti. Tapi udah bener-bener apa ya, sadar bahwa kita tuh ada di entertainment. Jadi gimana kita ngedevelop produk ini dan bisa sampai dibawa sampai apa ya, dieskalasi sampai sejauh mana. Ya. Nah itu sih kalau kita lihat dari teman-teman. Ini dari kacamatamu ya. Iya. Kalau yang kamu lihat sekarang nih, aku nggak tahu lo comparingnya dari tahun berapa sampai tahun ini lah ya. Ya. Kelebihan kekurangan di apa ya, ekosistem musik di Surabaya. Surabaya itu gimana? Ini yang kita ngomong saat stream lah. Oke. Ini kelebihan sekaligus menjadi kekurangan menurutku. Ya, menarik. Apa nih? tuh? Surabaya itu multikultural. Pas ya. Oke. Jadi banyak sekali orang dari berbagai daerah dengan latar belakang macam-macam. Ya, latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, macam-macam lah itu. Macemuk lah maksudnya. Iya. Akhirnya kita harus bisa apa ya? Kita tuh dituntut untuk bisa lebih dewasa, ngerteni, nerimo, menyamakan frekuensi. Nah, itu kita perlu effort di situ, nyamain frekuensinya. Kelebihannya, menurutku ini justru kalau kita udah bisa nge-crack ini bisa jadi satu kelebihan. Iya. Karena ada banyak macam orang, makin banyak referensi juga. Nah, referensi sama perspektifnya makin luas. Tinggal bagaimana cara merangkumnya aja gitu dong maksudmu berarti ya. Betul, gimana caranya iya, ini apa ya? Kita bisa menjadikan ini sebagai kekuatan aja. Iya. Ya sebenarnya kekurangannya juga sebenarnya itu untuk mengadaptasi diri aja nggak sih harusnya? Iya, kekurangannya kita jadi lebih effort aja. Lebih effort Lebih effort, karena ya itu tadi harus karena nyamain frekuensi. Karena banyak saking banyaknya tipe apa stereotip orang ya. Betul. Iya. Menarik. Nah, terus kalau ngomongin dilarang duduknya sendiri nih, agenda terdekatnya akan ada apa nih? Kami mau bikin Metal Wars. Metal Wars. Apa itu Metal Wars? Metal Wars itu jadi itu sebenarnya acara udah lama. Itu sesuai namanya ya, Metal Wars ya. Jadi itu dilarang duduk. Sebenarnya bukan. Bukan. Itu jauh sebelum saya nyemplung di sini udah ada. Iya. Itu punyanya senior kami. Kemudian tongkat estafetnya diberikan ke dilarang duduk. Sekarang IP-nya dilarang duduk nih yang ya tahun ini mau kami bikin lebih intimate dengan skala venue yang lebih kecil tapi skala produksinya digedein. Maksudnya quality base lah ya. Itu digedein produksinya. Nah, itu mau kami buat kayak live ini di live recording gitu loh Mas, apa sih namanya? Jadi nanti ini bisa tayang di iya. Karena kami mikirnya venue emang kecil, misal katakanlah kapasitas venue 100 lah. Iya. Nah, tapi kalau ini dinaikin di YouTube kan penontonmu nggak terbatas, bisa 1 juta, bisa 2 juta. Ini lebih gede dari venue manapun bahkan mungkin bisa. Nah, itu sih tujuan. Makanya tak gedein di produksinya. Itu secara produksi band-band yang main akan seperti apa? Apakah band kelas yang nasional atau menengah? Campur ya. Campur. Pokoknya menarik sih, Kat. Itu sih. Oke. Wah, tuh terdekat itu. Akhir Juli ya. Iya, berarti buat teman nyaman di Surabaya, akhir Juli ini mereka ada agenda nih. Kalau misalkan mau tahu infonya, langsung aja kepoin sosmednya. Ya. Dilarang duduk ya. Begitu dia. Kita kan udah ngobrol nih, ngalor ngidul. Kayaknya perlu ini Nyo, perlu di pelemasan otak biar nggak terlalu serius banget nih. Biasanya tuh kita kalau misalnya Comforted Talks jam besok tuh kita biasanya ngasih trivia atau quiz atau game gitu. Simpel aja buat seru-seruan. Iya. Oke. Nah, ini dia quiznya. Kita mempunyai 2 pertanyaan, kiri atau kanan, disordered. Ya. Oke. Mas Boker tinggal jawab yang ini gitu, nanti kasih penjelasannya sedikit. Oke. Nah, yang pertama, angka engagement atau angka uang? Yang ini. Oke. Aku angka uang, Mas. Oke. Alasan singkat aja. Karena aku nggak terlalu peduli sama engagement sih sebenarnya. Oke, realistis ya. Iya, karena gini. Kalau uangku banyak,
engagement itu bisa Buat bisa atur. Oh ya wes. Karena secara skala produksi bisa digedein lah, iya, segala aspek macam. Kualitasnya bisa di ini. Aspeknya jadi lebih fleksibel. Jualannya gampang. Oke, next. Oke, berikutnya adalah lebih memilih membahas band terkenal atau band yang lagi emerging. Kenapa? Karena band yang udah terkenal itu udah banyak yang ngulik. Lanjut. Lebih prefer membahas gigs atau festival besar. Gigs. Why? Karena kalau festival besar tuh udah diomongin di mana-mana. Oh, udah pasti jadi spotlight ya. Iya, jadi kalau gigs itu ada banyak kebaruan yang bisa kita ulik dan gigs itu biasanya ini masih nyambung sama yang tadi, banyak emerging band di situ. Oke. Nah, Lebih ini mungkin lebih seksi. Iya, Lebih seksi dan Dibahas. legit. Ya. Benar. Oke. Oke, next. Website atau sosial media? sosial media. Kenapa? Karena perilaku konsumsi internet orang sekarang itu lebih banyak scroll di media sosial. Mereka itu baru googling ketika mereka itu ingin tahu sesuatu, ngulik sesuatu gitu. Nah, berarti kan harus ada triggernya dulu. Triggernya itu dari sosial media biasanya. Dan lagi kayaknya kalau di sosial media apa ya, kita ngomongnya netizennya lebih militan biasanya. Jadi terpaparnya itu lebih mudah, dan lebih mudah dibaca juga sih. Dan interaktif. Sosial media tuh yang lebih menarik itu kolom komentarnya soalnya menurutku. Iya, betul. Cari-cari entengnya. Ya, dari tadi kita udah ngobrol ngalor ngidul, kita udah ngulik dilarang duduk. Dari awalnya kayak gimana, akhirnya mereka punya beberapa platform di dalamnya ya kan, ada apa tadi? Podcast ada, beda lirik ada, ya kan. Sebagai media juga. Ya. Terus ini mereka juga mau bikin Metal Wars lagi. Metal Wars, ya. Melanjutkan legacy. Iya, melanjutkan legacy. Nah, buat kalian yang tertarik bisa kepoin sosmednya Dilarang Duduk ya. Betul. Tapi jangan dilarang duduk doang dong. Itu. Comfortation juga. Di mana tuh Nyo? Di Instagramnya kalian bisa follow di @comfortzone.id dan YouTube-nya di comfortzone space ID. Nah, kalau kalian mau mendapatkan juga nih merchandise yang seperti ini. Nih band saya nih. Oh, ini bandmu ya? Band saya itu. Oh, ini acara tour bandmu ya? Band saya kan? itu. Lari. Iya, betul, Nah, Abang. ya kan? Cara dapetnya gimana itu, Bang? Untuk kaos yang keren ini, kalian bisa kepoin di webnya juga Comfortation di www.comfortation.id. Oke, akhir kata. Kalau gitu gue Litong mohon pamit. Saya Alex pamit juga dan juga Saya bersama Boker. Oke, sampai jumpa di Comforted Talks jam besuk selanjutnya. Dadah, kelompok balap-balap. Kalau mau Mas. kontak Basisnya salah anjing. Webnya apa? Comfortation apa? ya, kayak tadi apa Mas Berak bilang ini Apa? namanya? Mas Berak. Mas Boker. Ulang dong please banget. Gue tadi udah kayak salah nih.